Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini. Kita mensyukuri setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup yang kita jalani, dan kita juga bersyukur bahwa pada hari ini masih ada kesempatan satu hari lagi untuk kita menikmati kehidupan. Karena itu, saudara, mari kita mengawali hidup kita pada hari ini dengan berteduh di dalam kebenaran firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan di pagi hari. Saya ajak kita ambil bagian dalam saat teduh sebelum kita memulai doa pagi kita pada hari ini. Mari kita mulai. Ya Tuhan Allah yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami dengan begitu rupa. Kami mau menjalani hari ini di dalam ketaatan akan Tuhan, dan sebab itu kami membutuhkan tuntunan-Mu lewat firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami semua, dan Tuhan persiapkan kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk terus menyelami kehendak-Mu lewat firman yang kami terima pada pagi hari ini, supaya ia boleh menjadi penuntun dan arah bagi langkah kami, menerangi setiap perjalanan kami. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk memberitakan firman ini. Tuhan, kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu dalam apa yang kami lakukan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Beginilah bunyinya. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitulah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan teks kita tadi berbicara tentang sebuah situasi di mana pada awal-awal kekristenan di Roma secara khusus selalu saja ada perbedaan atau ada dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Dan dari dua kelompok ini, saudara, selalu ada pertentangan di antara mereka, karena orang-orang Kristen Yahudi, sekalipun mereka telah menjadi orang Kristen, mereka selalu ada pada sebuah titik di mana mereka merasa hidup mereka sebagai orang-orang Yahudi dengan keyahudiannya, dengan eksklusivitasnya, mereka selalu merasa sebagai orang-orang yang lebih baik.
Maklum, ibu bapak dan saudara-saudara, sebelum mereka menjadi orang Kristen, sudah terlalu kuat tertancap dalam pemikiran orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah ras yang terbaik. Mereka adalah golongan yang paling layak akan keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang taat terhadap hukum, dan karena itu mereka adalah orang-orang superior atau orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang bukan Yahudi pada waktu itu. Nah, karena itu sekalipun mereka telah menjadi Kristen, telah percaya pada Tuhan, tapi selalu saja pertentangan datang karena ada orang-orang yang telah percaya pada Kristus, tapi tidak sepenuhnya menghidupi Kristus. Mereka telah percaya pada Kristus, tapi mereka masih berpegang pada adat istiadat Yahudi, masih berpegang pada tuntutan keagamaan Yahudi, masih berpegang pada perasaan superior, eksklusivitas keyahudian, dan karena itu menganggap orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, dalam teks kita adalah orang-orang Kristen Yunani, sebagai orang-orang yang kelas nomor 2, orang-orang yang tidak layak pada keselamatan Tuhan dan seterusnya. Jadi karena itu ibu bapak dan saudara, masih ada tuntutan-tuntutan ketika mereka melihat bahwa orang-orang Kristen Yunani ini tidak melakukan apa-apa seperti yang orang Kristen Yahudi lakukan, maka muncul penilaian, muncul penghakiman, dan merasa bahwa diri mereka itu jauh lebih baik daripada orang lain, atau diri mereka sebagai Kristen Yahudi lebih baik dari orang-orang Kristen Yunani atau orang Kristen bukan Yahudi. Nah, karena itu saudara, pertentangan ini selalu membawa pengalaman-pengalaman buruk dalam persekutuan. Selalu ada pertentangan, selalu ada diskriminasi, selalu ada perasaan bahwa saya lebih oke, saya lebih baik, saya lebih mulia daripada kalian. Karena saya adalah orang Kristen Yahudi dan kalian adalah orang Kristen yang bukan Yahudi. Karena saya orang Kristen Yahudi yang masih melakukan tuntutan-tuntutan keyahudian yang membuat saya menjadi lebih oke, sementara kalian adalah orang Kristen yang bukan Yahudi, yang kemudian berbeda dan seterusnya. Nah, karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, Paulus dalam teks kita pada pagi hari ini mengingatkan orang-orang Kristen secara utuh bahwa hati-hati kalau kita menghakimi orang lain. Karena apa yang kita hakimi terhadap orang lain, itu dia akan berbalik penghakiman itu pada diri kita sendiri. Kita sedang menghakimi diri sendiri. Karena itu pada ayat yang pertama dikatakan, karena kalau engkau yang menghakimi orang lain engkau melakukan hal-hal yang sama. Sebab dengan menghakimi orang lain, kata Paulus, engkau menghakimi dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saat kita menghakimi orang lain, saat kita menilai orang lain, apalagi secara buruk, kita sedang menilai dan sedang menghakimi diri kita sendiri. Alkitab selalu mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Ya, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, itu sama artinya juga kita menghakimi Tuhan yang telah menciptakan orang itu, dan pada saat yang sama sebagai sesama manusia, saudara dan saya juga sedang menghakimi diri kita sendiri. Jadi Paulus sedang mendasarkan sebuah pemahaman yang bagus bagi kita semua. Daripada kita terjebak dalam menghakimi atau mengurusi hal-hal yang menjadi bagiannya orang lain, melihat sisi-sisi yang menurut kita buruk, maka alangkah baiknya kita berpikir untuk melihat diri kita sendiri. Memang Alkitab benar bahwa kadangkala ibu bapak dan saudara, selumbar di mata orang lain bisa kita lihat, tapi balok pada mata kita sendiri kita nggak mampu untuk melihat. Kadangkala kita lebih mudah untuk melihat hal-hal kecil, ya hal-hal kesalahan-kesalahan minor pada diri orang lain, sementara kesalahan besar yang ada pada diri kita sendiri tidak kita lihat. Ini terjadi karena apa? Karena kita melihat bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Kita menganggap diri kita lebih oke dari orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah mengapa kita mau belajar supaya fokus pada hal-hal yang lebih baik. Perspektif kita, lensa yang kita pakai sebaiknya adalah lensa yang bagus. Sebab kalau lensa kita kabur, ibu bapak dan saudara-saudara, apapun yang kita lihat itu akan kabur. Kalau lensa kita itu lensa yang berwarna, seperti orang pakai kacamata yang kalau kena cahaya itu dia berubah jadi hitam, itu biasanya semua yang dipandang itu akan jadi hitam atau redup. Jadi lensa yang saudara dan saya pakai itu akan berpengaruh pada apapun yang akan kita pandang. Dan itu pada akhirnya bermula pada diri kita sendiri. Nah, karena itu ketika teks kita pada hari ini mengajak kita supaya
tidak terjebak untuk apa-apa lalu menghakimi orang lain. Kita mau belajar satu hal yang baik adalah bagaimana kita memahami atau kita belajar memandang dan melihat diri kita sendiri. Kita belajar untuk menilai diri kita sendiri, belajar untuk mengendalikan diri kita sendiri, belajar menjadi orang-orang yang fokus untuk melihat diri sendiri, apakah kita juga telah melakukan hal-hal dengan bagus, dengan baik, ataukah tidak. Nah, Bapak Ibu, memang tantangan kita besar karena dunia yang kita hidupi, dunia digital yang kita hidupi ini penuh dengan serangkaian, ya, penuh dengan hal-hal yang penuh dengan komentar-komentar yang negatif. Apalagi kalau kita bicara tentang hoax misalnya, kadangkala kita tidak paham dengan betul, kita nggak mengerti ini dasarnya dari mana, datangnya dari mana. Begitu hoax itu masuk ke telinga kita, maka kita akan memunculkan komentar-komentar negatif tentang sesuatu atau tentang orang lain. Kita akan menghakimi, kita akan mendiskriminasi. Karena itu kalau saudara lihat di komentar-komentar media sosial misalnya, itu banyak hal yang masuk di sana adalah komentar-komentar yang negatif. Masyarakat kita telah terlanjur dibentuk cara pikirnya untuk selalu melihat hal yang negatif lebih besar daripada mengapresiasi hal-hal yang positif. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan ibu bapak, saudara dan saya, jangan terjebak untuk menghakimi orang lain. Jangan terjebak untuk menilai orang lain. Jangan terjebak untuk semata-mata melihat selumbar pada mata orang lain. Karena kita belum tentu bersih dari dosa. Karena kita juga punya kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, memang kadangkala ibu bapak dan saudara, kalau kita menghakimi orang lain itu ada dua hal. Biasanya karena kita tidak melakukan dosa yang sama, tapi jangan lupa bukan berarti bahwa saudara clear dari kesalahan. Mungkin saudara nggak melakukan itu, tapi saudara punya sesuatu yang lain yang jauh lebih besar, ya. Jadi kadangkala begitu. Sebab kadangkala kalau kita diam terhadap dosa, kesalahan orang lain, itu karena kita juga melakukannya. Tapi firman Tuhan pada akhirnya mau bilang begini, jangan terjebak menghakimi orang lain karena kita juga berdosa. Mungkin kita nggak melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita juga melakukan hal yang sama, hal yang lain yang juga ada dalam kategori dosa yang juga Tuhan tidak kehendaki. Nah, karena itu ibu bapak, menghakimi atau menilai orang lain itu kadangkala menempatkan bahwa diri kita lebih bagus dan orang lain lebih rendah. Kalau kita kemudian terjebak untuk menghakimi orang lain, menilai orang lain secara membabi buta, kita berpikir seolah-olah kita adalah orang-orang yang bagus, orang-orang yang oke, orang-orang yang tidak punya kesalahan, orang-orang yang flawless, yang tidak punya kesalahan-kesalahan atau dosa tertentu di dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan bahwa setiap saudara dan saya punya, dan kita tidak lepas dari itu. Jadi karena itu, mari kita belajar untuk tidak terjebak dalam menghakimi orang lain. Bukan berarti bahwa kemudian kita membiarkan orang-orang dalam kesalahan, enggak. Tapi kita bisa mengajak mereka, kita bisa merangkul mereka, dan kita bisa membicarakannya bukan dalam nada penghakiman, tapi dalam upaya supaya orang-orang itu kembali kepada kita di dalam persekutuan. Supaya orang-orang itu kemudian menjadi utuh. Supaya mereka kemudian bisa menghidupi imannya dengan bagus. Dan pada cara yang sama, ibu bapak, saudara dan saya juga bisa terus bertumbuh di dalam Kristus. Alkitab kan mengatakan bahwa kalau ada orang yang bikin salah, jangan umbar kesalahannya, tapi panggil dia 4 mata. Kalau kemudian dia membangkang atau dia tidak mengakui kesalahannya, kita bisa mengajak orang lain supaya lebih utuh melihat kesalahan atau lebih utuh melihat persoalan yang ada dengan tujuan supaya pada akhirnya orang-orang bisa kembali untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka percakapan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi menarik bagi kita. Kita mau fokus pada hal-hal yang bagus. Kita mau fokus pada hal-hal yang utuh, ya. Karena dikatakan bahwa setiap orang tidak lepas dari murka Allah. Dengan cara kita menghakimi orang lain, dengan cara itu Tuhan juga akan menghakimi kita. Karena Allah, ayat yang terakhir, sebab Allah tidak memandang muka. Nah, karena itu ibu bapak dan saudara, kita mau belajar fokus pada hal-hal yang bagus. Kita mau fokus pada hal-hal yang berkenan kepada Allah, yaitu hidup yang kekal, tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kita nggak fokus pada hal-hal yang buruk, mencari kepentingan diri sendiri, tidak taat pada kebenaran,
taat pada kelaliman. Kita nggak fokus pada hal itu, tapi kita mau fokus pada hal-hal yang bagus, yang kekal, yaitu hidup dalam ketekunan, akan berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan juga hal-hal yang tidak binasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang fokus untuk melihat kekurangan orang itu paling enak, ya, paling menyenangkan untuk memandang kelemahan orang lain. Atau kadangkala kita suka berjumpa ada orang-orang yang suka merendahkan orang lain supaya mereka terlihat lebih tinggi, ya, di mana-mana tempat, di pergaulan, di pekerjaan, di pelayanan juga ada, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Nah, karena itu firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita stop terjebak dalam penghakiman pada orang lain. Kalau kita mau supaya orang-orang lain itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kalau kita mau supaya orang yang salah atau yang melakukan kekeliruan itu dia berubah dan bertobat, maka caranya bukan menghakimi, caranya bukan menilai untuk menunjukkan bahwa kamu lebih rendah dan saya lebih baik. Tapi caranya adalah dengan merangkul dia dengan cinta kasih dan mengajak dia untuk melihat apa yang terjadi. Mengajak dia untuk mengerti dan memahami titik-titik kesalahannya, lalu memotivasi dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan. Dan itu tidak dilakukan dalam artian bahwa tidak dilakukan untuk menunjukkan kesalahan, tapi mengajak orang dan mendidik orang supaya mereka juga tahu apa yang keliru, lalu kasih solusi, membantu mereka. Kalau kekeliruan mereka ada pada poin A, B, C, maka untuk menolong mereka supaya mereka tidak mengulangi hal yang sama, menunjukkan kira-kira ada alternatif yang bisa menolong supaya pada akhirnya kamu tidak melakukan kesalahan A, B, C lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara, dengan cara itu kita menjadi orang-orang yang bertumbuh bersama-sama, ya, dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, memang kadangkala tantangan kita banyak, ya. Kadangkala situasi kita banyak bergumul dan berjuang juga, bisa jadi dari si orang yang bersalah atau keliru, kadangkala dikasih tahu juga bisa ngeyel juga, atau bisa tidak mengakui dan seterusnya. Tapi panggilan kita adalah tidak terjebak untuk terus menghakimi orang lain dan tidak melihat diri menjadi lebih baik. Tapi kita mau belajar merangkul mereka dan membuat mereka mengerti dan memahami apa yang menjadi kesalahan dan kekeliruan, lalu kalau boleh dengan baik kasih solusi juga supaya pada akhirnya bisa bertumbuh bersama-sama. Ingat, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita jangan terjebak untuk menghakimi orang lain, karena kita juga tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Karena kita juga adalah manusia berdosa yang dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan di banyak situasi dan hal. Sebab itu, biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong Ibu Bapak, Saudara, dan saya supaya tidak memandang diri terlalu tinggi, tidak memandang diri terlalu suci dan kudus, tidak memandang diri terlalu baik, ya, too good to be truth, tidak melihat diri lebih oke dan kemudian memandang orang lain lebih rendah, tapi kita mau belajar melihat bahwa tiap kita punya kelemahan dan kekurangan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita supaya kiranya kita boleh terus menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam cara hidup yang baik. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kami terima. Kami belajar untuk menjadi orang-orang yang tidak terjebak dalam menghakimi orang lain. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Panggilan untuk berbuat baik, tetapi juga tidak kemudian merendahkan orang lain dan merasa diri lebih baik. Kami diajak pada hari ini dan didorong serta dimotivasi oleh firman Tuhan supaya merangkul mereka yang bersalah, dan kemudian menolong mereka untuk mengerti apa yang menjadi titik kesalahan. Bahkan juga kami dimampukan untuk memberikan solusi terbaik, supaya pada akhirnya saudara kami juga boleh bertumbuh di dalam kebaikan Kristus. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami pada hari ini dalam ragam aktivitas yang juga ada tantangan yang kami hadapi dan kami lalui. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memproses semuanya di dalam pertolongan Tuhan, menjadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki, supaya pada akhirnya boleh terus belajar bertumbuh dalam iman dan pengharapan akan Kristus.
Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami pada hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehadiran kami boleh juga memberkati kehidupan dan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan. Kami yang sedang bergumul dan berjuang dalam sakit penyakit, dalam proses pemulihan, penyembuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan juga menopang. Kami yang sedang bergumul dalam rupa-rupa pergumulan dalam kehidupan, Tuhan juga kiranya meneguhkan kami. Dan biarlah kami juga boleh jadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan, membawa hal-hal yang menjukakan dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh sesama kami. Kami taruh seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.